close friend ini kan udah sangat amat privacy gitu kan, teman dekat, dan isinya tuh cuma teman-teman dekat dia doang. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba cerita dia ini yang main privacy malah sebar ke lumayan banyak orang, dan ada lah ya postingan-postingan di TikTok tuh yang kadang suka membuat risih gitu kan. Itu kan banyak tuh ya au-au itu tuh dibukukan, dan itu menurut aku ningkatin literasi membaca Gen Z sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sotif, kembali lagi di Posting Podcast Broadcasting dengan aku Rindu yang akan menemani kalian dalam video kali ini. Nah Sotif, tentu aja dalam video ini aku gak sendirian dong. Aku udah ditemenin sama seseorang yang pastinya seru banget nih untuk diajak ngobrol. Boleh dong kenalin diri kamu? Halo Sotif, perkenalkan nama aku Dia Auliakni, biasa dipanggil Dia nih. Nah dia gimana nih kabarnya hari ini? Aduh baik banget, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Kak Rindu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik sih, walaupun kemarin-kemarin sempat ngerasa pilek dan batuk karena kan cuaca ini lagi berubah-berubah banget ya, tapi alhamdulillah sekarang udah baikan sih. Bener sih, cuacanya kadang adem, kadang panas. Nah dia, kamu tahu gak sih tentang berita yang lagi viral akhir-akhir ini tentang apa sih itu Megatrust ya kalau nggak salah? Megatrust, aduh lewat banget lagi karena kayak aku sering baca-baca gitu. Itu bikin parno gak sih? Iya benar banget. Karena jujur ya, keluarga aku itu bahkan tahu hal itu dan nge-share kan ke grup keluarga, dan itu tuh membuat satu keluarga benar-benar panik banget. Tapi kita doa sama-sama ya, semoga itu cuma prediksi dari BMKG dan nggak beneran terjadi deh. Semoga deh ya. Ya amin. Nah dia aku nggak mau bahas tentang Megatrust ini sih ya, kita lupain aja dulu lah bentar biar nggak parno lagi gitu kan. Nah dia, kalau aku boleh tahu nih, kamu tuh main sosial media apa aja sih? Aduh kalau aku sosial media ada Instagram, TikTok, sama X nih. Wah kayaknya kita main di platform yang sama nih. Kayaknya habis ini kita harus mutualan lah ya. Harus gak sih? Oke, tadi kamu bilang kalau misalnya kamu main di Instagram gitu kan. Kalau boleh tahu nih, boleh di-spill kali username Instagramnya apa? Siapa tahu nanti Sotif ada yang mampir ke akun kamu dan akhirnya followersnya jadi naik gitu kan. Jadi username Instagram aku ada @dia_agn_. Buat Sotif yang mau temenan boleh nih follow Instagram aku. Wah kayaknya abis ini followers kamu langsung jadi naik. Nah dia, kalau aku boleh tahu nih, kamu tuh sering main Instagram tuh pas lagi apa sih? Pas lagi bosen kah? Atau pas lagi gimana? Kalau Instagram sih karena aku mainnya paling sering ya, karena buat lihat updatean teman-teman. Itu aku mainnya kalau misalnya ada waktu luang aja, kayak misalnya lagi bosen atau lagi suntuk lah gitu. Terus kamu kalau misalnya di Instagram nih sukanya ngeliat konten-konten tentang apa sih? Kalau aku suka banget sama lihat life hacks, karena di Instagram tuh kayak life hacksnya tuh masih banyak banget, kreatif-kreatif, terus juga durasinya memungkinkan buat ditonton gitu loh. Iya, benar banget sih ya, di Instagram itu aku juga sering banget nemuin life hacks yang emang banget berguna sih bagi hidup aku. Karena nggak tahu kenapa nih di platform lain tuh life hacks tuh udah jarang ada nggak sih? Padahal itu tuh berguna banget ya menurut aku sih gitu. Bener-bener. Nah, aku ada cerita nih. Kamu sebelumnya tahu nggak sih fitur close friend di Instagram? Aduh tahu banget karena aku salah satu penggunanya Iya nih. sih, sama aku juga. Nah, sebelumnya Sotif ini aku udah minta izin ya ke teman aku untuk ceritain hal ini di video kali ini. Nah dia jadi gini, teman aku itu punya akun Instagram pribadi kan pastinya. Nah dia ini nge-share cerita yang lumayan privacy, tapi tuh nge-share-nya di close friend kan, karena menurut dia close friend ini kan udah sangat amat privacy gitu kan, teman dekat, dan isinya tuh cuma teman-teman dekat dia doang. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba cerita dia ini yang main privacy malah sebar ke lumayan banyak orang, dan akhirnya dia tuh merasa bingung gitu kan, siapa kira-kira ini di antara teman-teman dia yang share. Nah kalau menurut kamu itu gimana sih? Duh, berarti tuh bisa menjadi salah satu dampak negatif bermedia sosial gak sih? Dan kita tuh harus lebih memilih teman, terus kayak kita harus pilih nih informasi yang kita bagikan ke sosial media tuh apa aja ya gak sih? Iya benar. Berarti boleh tetap ada ngepost di close friend, tapi kita harus pilih juga nih informasinya
ini bisa nggak sih untuk di close friend? Kalau itu sangat privacy nggak perlu lah ya disebar-sebar. Ya, cukup dikit saja. Iya, hanya diri dan Allah lah ya yang tahu. Nah, selain Instagram, kamu kan tadi main TikTok nih. Kamu username TikToknya apa sih? Kalau username TikTok aku ada @yesterday. Mungkin Sotif juga bisa nih buat follow TikTok aku kalau misalnya mau temenan. Nah, boleh. Nanti kita mau follow juga lah ya di TikTok. Bisa. Nah, kalau di TikTok, kamu tuh lebih sering atau lebih suka tuh nontonin konten-konten tentang apa sih? Kalau aku sih suka banget sama dengerin musik kayak potongan-potongan musik yang di-post di TikTok terus dikasih lirik-lirik. Itu bener-bener kayak nge-heal aku sih kalau misalnya lagi capek atau gimana gitu loh. Tapi selain kamu pasti suka denger musik-musik potongan musik itu, tapi kan pasti juga ada lah ya postingan-postingan di TikTok tuh yang kadang suka membuat risih gitu kan. Nah, kriteria konten yang buat kamu risih dalam main TikTok tuh yang tentang gimana sih? Ada banget sih yang buat aku risih tuh kayak yang menggiring opini, terus kayak isinya tuh kebohongan, kita nggak tahu sumbernya dari mana, terus juga kayak konten-konten yang nggak bermutu lah, gitu. Iya benar banget sih, di TikTok juga ini lagi rame banget tentang kasus selebgram gitu kan, yang dalam semalam aja itu tuh bisa ngetrend di seluruh warga Indonesia, dan itu tuh bener-bener kasusnya itu menarik seseorang yang sebenarnya dia ini nggak berperan gitu dalam kasus tersebut, jadi memakan korban juga gitu kan. Jadi kayak agak penting juga nggak sih, dan memakan korban selebgramnya yang membagikan juga dirugikan karena mendapat berita yang sebenarnya tuh kita nggak tahu kebenarannya. Iya, benar banget. Jadi kayak membodohi diri sendiri guys. Bener. Nah, selain TikTok kan kamu juga main tadi X ya. Iya bener banget. Nah, kalau misalnya ya kan X ini namanya tuh sebelumnya Twitter gitu kan. Kalau misalnya sekarang kamu tuh udah mulai beradaptasi nggak sih dengan hal itu? Kalau misalnya beradaptasi sih mungkin udah ya, karena menurut aku Twitter dan X itu nggak beda jauh, kayak berfungsinya masih sama, mungkin cuma penyebutannya aja sih. Iya, kalau aku sih jujur ya masih kadang tuh suka kayak aneh gitu, suka nyebut X tuh masih suka Twitter ya, masih Sotif masih kayak gitu nggak sih? Kayak misalnya mau bilang kan biasa kita bilang ada retweet atau nge-tweet gitu kan, sebenarnya kayak jadi X kan kayak aneh gak sih? Ya. Kalau boleh nih ya, kalau boleh aja, karena kan X itu kadang tuh akun yang privacy kan bagi seseorang. Nah, kalau kamu mau spill akun X kamu itu apa sih? Akun X aku itu ada sama nih kayak username TikTok aku, ada @yesterday. Oke, nah dia biasanya kamu ini menyelam gitu lah ya, meluncur. Biasanya kan kalau di X gitu bilangnya kan meluncur, menyelam itu Istilah-istilah baru ya, lah ya. melihat konten-konten tentang apa sih? Kalau aku sih ngeliat konten-konten kayak berita-berita terbaru aja nih, kayak yang perlu aku tahu gitu lah. Terus mungkin aku juga sering nih baca alternative universe. Kalau Karina gimana nih? Iya sih, aku juga suka kayak kan di Twitter itu kan di X itu kan banyak base-base gitu kan. Nah, kadang aku suka menyelam gitu lah ya, meluncur ke base-base itu, melihat info-info terbaru, dan aku juga suka banget sih sama alternative universe gitu Ya, kan. aku udah baca banget sih banyak alternative universe. Iya, aku juga lumayan banyak sih baca, dan itu kan banyak tuh ya, au itu tuh dibukukan, dan itu menurut aku ningkatin literasi membaca Gen Z sih. Menurut kamu gimana? Iya sih, keren-keren banget anak-anak bangsa sekarang tuh udah kreatif-kreatif Iya, banget sih menurut aku. Iya, kreatif ya, bisa meningkatkan minat literasi seorang dari digital gitu kan. Iya betul banget, memanfaatkan era globalisasi. Iya bener banget. Nah bener sih kata orang-orang, kalau ngobrol sama kamu itu bener-bener asik, dan aku rasa kalau misalnya kita ini frekuensi dan kita harus mutualan di akun-akun sosial media yang kita punya tadi. Aduh, aku juga ngerasa gitu lagi. Aku nyaman banget ngomong sama Karindu, ngobrol-ngobrol. Aduh, sama Sotif juga nih. Kalau kata orang mah dunia berasa milik berdua lah ya, yang lainnya. Yang lainnya ngontrak. Nah, tapi ternyata pembahasan kita dalam video kali ini udah cukup nih, sampai di alternative universe aja. Ya, sebenarnya gak kerasa ya udah di penghujung ngobrol nih. Iya. Nah,
untuk sotif semua, jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Dadah. Dadah.